langsung. Saya mungkin baru pertama kali ini bertemu muka dengan Bapak. Karena saya cuma nonton TV saja sama medsos. Karena saya baru Pak, jadi anggota Dewan ini baru. Jadi nggak pernah ketemu. Nggak tahu kalau sebelum saya lahir, tapi kalau ini baru ketemu ini. Terima kasih Pak, kami hari kita bicara bersama memperbaiki negeri ini. Khusus untuk KSP Pak, ini saya fokus pada KSP karena kalau yang lain tadi anggarannya tenang-tenang saja, bagus-bagus saja. Kemudian Menseskap juga minta adjustment dibuka itu ya. Itu harus dibuka Pak. Kalau enggak nanti ada yang enggak makan tuh anak buah kita semua. Kawan-kawan kita di kantor itu enggak gajian. Karena itu rutin, pengeluaran rutin kalau itu memang kebutuhan rutin. Jadi untuk KSP, yaitu program pengendalian program-program prioritas nasional. Saya fokus ke anggaran itu. Ini apa memang mencukupi Pak anggaran Bapak yang khusus ini? Apa dengan bantuan teknologi anggaran ini bisa maksimal untuk mengendalikan program-program prioritas? Kalau ini tidak cukup Pak, ini perlu dimaksimalkan karena kinerja kita berbasis anggaran. Kalau Bapak itu anggap cukup ya alhamdulillah, termasuk kinerja yang hemat ya. Karena begini, program prioritas itu banyak sekali. Dan itu harus dikontrol dengan pemeriksaan. Walaupun sistem evaluasi monitoringnya sudah dijalankan dengan teknologi, tapi perlu juga didatangin. Kalau nggak didatangin, foto bisa berubah. Ya ini barangkali pakai random tuh didatangin. Contoh ada program prioritas nasional yang berada di Kalimantan Utara, di Papua. Daerah-daerah yang jauh yang memerlukan tidak saja laporan yang bersifat visual foto, tapi ini juga perlu dengan mata kepala sendiri bahwa program itu, prioritas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi saran saya, khusus anggaran bidang ini perlu dipertajam. Tapi kalau umpamanya memang cukup dengan bantuan teknologi, ya saya kira ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak cukup, ini menjadi prioritas kita untuk membackup agar presiden kita ini tidak menerima informasi yang keliru. Kan informasi biasa dari departemen sampai ke presiden diolah oleh kepala staf presiden Pak ya. Kemudian juga ada laporan yang secara jejaring itu dikuasai oleh KSP. Tapi juga orang-orang KSP, deputi KSP juga perlu. Karena biasa laporan di interdepartemen, bukan saya menuduh salah ataupun tidak sama, tapi biasa, kan yang bagus ya biasa dilaporkan kan? Ada nggak biasa laporan yang jelek? Nggak ada kan? Kalau bawahan ke atasan itu biasa laporannya baik. Tapi ketika ada laporan itu yang tidak sesuai dengan anggaran, umpamanya yang harusnya 50% pekerjaan yang bangun proyek ini, program ini udah jalan, tapi anggarannya udah 70% keluar. Nah ini juga perlu dievaluasi oleh KSP. Saya berharap KSP kita ini seperti dulu Pak, seperti zamannya Pak Harto. Sefda Lobang Pak Solhin Gapi, itu top sekali itu beliau itu. Saya kebetulan merasakan di bawah kepemimpinan itu, ternyata kontrol terhadap pembangunan nasional itu berjalan dengan baik. Tapi ya mudah-mudahan kita menginginkan pemerintahan ini maksimal untuk melayani rakyat. Artinya maksimal pemerintahan ini melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Nah, KSP sebagai lembaga, sebagai unit yang membantu presiden harus handal. Harus handal. Nah, oleh karena itu dalam sistem yang dibangun oleh KSP, monitoring, evaluasi, Sismionip ya. Nah, ada nggak turun ke lapangannya? Berapa kali turun ke lapangannya dengan program sebesar itu? Ini perlu juga ini Bapak hitung-hitung sehingga efektif. Saya kira itu Pak KSP, Pak Muldoko. Saya kira itu saja fokus saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.